wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Epi Yulisma, calon guru penggerak dari angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Andri. Beliau adalah guru PJOK di SMP Negeri 1 Dente Teladas. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak, kita hari ini adakan percakapan pra-observasi sebelum saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas ataupun di luar kelas atau di lapangan. Sebelumnya saya melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Adapun yang dilakukan, tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui ataupun mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran akan lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak ya? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada dua. Yang pertama, kita mempraktikkan aktivitas keterampilan variasi gerak spesifik dan fungsional, permainan dan olahraga, mengoper, menangkap, menggiring dan menembak dalam permainan bola basket sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, menganalisis aktivitas keterampilan variasi gerak spesifik dan fungsional, permainan dan olahraga, mengoper, menangkap, menggiring dan menembak dalam permainan bola basket sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Begitu Bu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan secara observasi? Ibu, untuk area pengembangannya sendiri mungkin saya menggunakan dua Bu di bagian pengetahuan dan keterampilan Bu. Yang pertama, untuk pengetahuannya, peserta didik dapat menganalisis aktivitas keterampilan variasi gerak spesifik dan fungsional, permainan olahraga, mengoper, menangkap, menggiring dan menembak dalam permainan bola basket sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk keterampilannya, peserta didik dapat mempraktikkan kreativitas aktivitas keterampilan gerak spesifik dan fungsional dalam permainan olahraga tersebut, misalnya menangkap, menggiring, menembak bola dalam permainan bola basket tersebut sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh setiap individu peserta didik. Baik ya Pak ya, jadi area pengembangannya adalah di bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Pak ya. Saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam maupun di luar kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pembelajaran kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran kesiapan siswa. Nah, kemudian saya akan membuat pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa ya Bu. Dan untuk model yang saya menggunakan model project atau project based learning Bu. Untuk model dan metodenya mungkin saya menggunakan diskusi, kemudian bisa tanya jawab dan juga praktik langsung Bu. Baik ya Pak ya. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran di dalam ataupun di luar kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model project atau PJBL ya Pak. Kemudian menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab,
kemudian praktek juga. Nah, yang selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam ataupun di luar kelas? Kemudian untuk media pembelajaran yang mungkin saya gunakan, biasanya menggunakan lembar objek observasi, kemudian LKPD, kemudian menggunakan PowerPoint, laptop, LCD, dan juga ketika di luar kelas saya menggunakan lapangan dan tentunya peralatan-peralatan olahraga yang berkaitan dengan materi yang akan saya praktekkan bersama siswa. Baik, nah kira-kira kapan nih Pak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, kemudian jam berapa? Nah, untuk kebetulan saya ada jadwal di minggu ini di hari Selasa pada jam ke-5 sampai jam 7 itu di kelas 8F, Bu. Baik, nanti hari Selasa depan kelas 8F, kelas 5 sampai ke 7. Ini kayaknya sesudah pelajaran saya Pak ya. Iya, Saya betul. akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi, kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam ataupun di luar kelas. Setelah itu, setelah Bapak melakukan observasi ataupun pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, percakapan pasca observasi. Baik, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek saya yaitu Pak Suwartoyo. Kemudian sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Untuk hasil percakapan hari ini mungkin saya mendapatkan gambaran, Bu, untuk media apa saja yang akan saya gunakan nantinya. Kemudian media apa yang akan saya gunakan nantinya saya persiapkan dari sekarang, memiliki gambaran dan percakapan yang kita lakukan kita hari ini ya Bu. Jadi nanti saat Bapak pengajar praktek datang, jadi saya sudah bisa menyiapkan peralatan dan segala satu persiapan yang akan saya gunakan. Begitu. Terima kasih atas waktu dan sudah bersedia ya Pak ya untuk hari ini meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya di dalam pra observasi sampai bertemu dengan kegiatan observasi hari Selasa depan ya Pak ya. Ibu, siap. Demikian kita hari ini sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri ya.